Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan lagi. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Mekah. Tahu nggak sih, tempat terbaik di bumi? Itu menurut kepercayaanku ya. Jadi sebenarnya aku tuh mau jalan-jalan ke Korea dulu sesuai request teman-teman. Tapi karena entah kenapa ya, hatiku tuh pengen banget ke Mekah dulu. Jadi aku putuskan buat ke Mekah. Ini tuh bahasan yang menurutku cukup sensitif, apalagi bawa-bawa keyakinan kan ya. Jadi kalau misalnya ada, entah itu aku salah nyebut, entah itu aku kurang dalam penjelasan, atau kalian punya referensi yang lain, kalian boleh komen, boleh mencerahkan aku juga, karena aku pun masih belajar dan masih nyari tahu. Oke, nggak perlu lama-lama, sekarang kita bakal berangkat. Siapin? Berangkat. Nah, sekarang kita udah sampai di Mekah. Tuh, Mekah merupakan kota di Arab Saudi. Beda banget ya sama Indonesia. Kayak namanya juga gurun pasir ya, coklat. Nah, kenapa Mekah itu disebut tempat terbaik di muka bumi? Karena Mekah memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama kalian pasti udah tahu. Nah, ya, Mekah itu adalah tempat berdirinya Ka'bah, pusat kiblat seluruh umat muslim di dunia. Nah, sebelumnya Ka'bah juga punya cerita panjangnya sendiri. Di Mekah juga merupakan tempat lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun yang sama pas penyerangan Abrahah ke Ka'bah. Dan dengan seizin Allah, pasukan Abrahah dibuat kalang kabut sama burung ababil yang membawa batu dari neraka. Selain itu, Mekah juga merupakan tanah terbaik dan tempat yang paling dicintai Allah. Selain itu juga Mekah merupakan tempat yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Mekah itu tanah suci dan Dajjal nggak bakal bisa masuk ke Mekah karena Mekah dilindungi oleh ribuan malaikat. Itu yang aku tahu. Selain itu juga Mekah merupakan saksi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi, terus dia mulai berdakwah secara terang-terangan, hingga akhirnya kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya musuhin dia, sampai dia harus lari ke Taif. Terus lari ke Taif dia juga diperlakukan sangat tidak baik, hingga akhirnya dia bisa hijrah ke Madinah dan diperlakukan dengan baik. Itu ceritanya dimulai dari Mekah, tempat awal penyebaran agama Islam, agama yang sekarang bener-bener mendunia. Wow. Aku jelasin itu kayak pakai emosi. Nah, jadi nggak perlu lama-lama lagi karena aku bakal segera ngajakin kalian semua, ya kalian semua, buat jalan-jalan berkeliling Mekah. Tapi bukan wisata, kita bakal jalan-jalan ke tempat yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di sana. Oke? Check it out. Oh ya guys, doain ya, semoga aku bisa ke Mekah suatu saat. Amin, amin, amin. Buat berumroh ataupun berhaji. Amin, ya Allah. Aku pengen banget memenuhi panggilannya. Oke, langsung aja kita jalan-jalan. Check it out. Nah, jadi tempat yang pertama kali akan kita kunjungi adalah ya, kita akan pergi ke Gua Hiro. Langsung aja kita search keywordnya. Wow. Nah, jadi Gua Hiro itu terletak di Gunung An-Nur atau Jabal Nur. Jaraknya tuh kurang lebih 5 km dari Masjidil Haram. Langsung kita buka. Coba di sini deh. Cakep. Gunung-gunungnya tuh kayak apa ya? Kayak tandus, gimana ya? Bener-bener tuh nggak ada pohon,
kayak cuma gunung pasir, bukan gunung pasir juga, kayak gunung batu. Iya, gunung batu, gunung batu, gunung batu. Oh, ada yang sholat tuh, ngadepnya ke Ka'bah. Mana Ka'bahnya? Oh, di sana tuh ada Ka'bah. Ini dari Nur Syahid Othman. Oke, langsung lanjut. Ini kayaknya bukan guanya deh. What? Street view-nya. Langsung aja nih kita pencet. Ada tangan orang. Ini dari Maz Studio. Oh, ini gua Hiranya. Nggak boleh kelihatan mukanya. Wow, dicet gitu loh. Ada yang sholat juga. Di Gua Hira ini merupakan tempat dimana Rasulullah waktu itu berdiam diri, kayak menyendiri gitu. Nah, di tempat ini tuh, di Gua Hira ini, Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi ceritanya itu waktu Rasulullah lagi menyendiri di sana. Nah, terus tiba-tiba ada malaikat Jibril yang datang. Nah, malaikat Jibril tuh sosoknya tuh gede banget, kayak ngelilingin bumi gitu loh. Sayapnya juga gede banget lah, kayak bersayap ngelilingin bumi. Dia itu ngomong ke Rasulullah, "Iqra, bacalah." Terus Rasulullah bilang kalau dia itu nggak bisa baca. Berkali-kali malaikat Jibril bilang, "Iqra, bacalah." Tapi Rasulullah juga bilang, "Saya nggak bisa baca." Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Gimana sih rasanya ketemu sosok asing saat kita lagi menyendiri? Terus Rasulullah akhirnya pulang. Dia lari keliling, dia lari turun gunung sampai ke paduk-paduk gitu loh, karena saking bener-bener pengen cepat sampai rumah. Rasulullah akhirnya sampai di rumah, dan akhirnya dia nutup pintu, dan dia bilang ke istrinya Khadijah, dia bilang, selimuti aku, selimuti aku." Istrinya Siti Khadijah panik dong, dan akhirnya dia nyelimutin Rasulullah sambil nenangin beliau. Dan setelah tenang, beliau bercerita bahwa dia didatangi sosok besar yang menyampaikan sesuatu kepadanya. Akhirnya Siti Khadijah pergi ke rumah saudaranya, Warokah. Aku bilangnya Warokah ya. Ya, dia ke rumah Warokah bin Naufal, saudaranya. Nah, terus diceritain deh tuh apa yang menimpa Rasulullah ke Warokah. Terus Warokah terkejut dan bilang bahwa Rasulullah didatangi oleh malaikat. Dan karena Warokah udah tua, dia bilang, seandainya aku masih hidup, aku bakal membela Rasulullah mati-matian, karena gak ada satupun orang yang bawa kebenaran kecuali mereka akan diperangi. Nah, jadi tempat kedua yang akan kita kunjungi adalah teneng. Ya, kita bakal pergi ke Gua Tur, Gua TSUR. Langsung kita search. Nah, jadi Gua Tur ini kurang lebih berjarak 7 km dari Masjidil Haram. Nih, Gua Tur ini ada di Gunung Tur. Oh, waduh, ini batu-batunya gede-gede banget, ya Allah. Dicoret-coret lagi. Sayang banget. Buat kalian yang suka naik gunung atau apa, jangan coret-coret ya. Coba yang ini. Ini dari Aiman Said. Tuh batu-batunya gede-gede banget guys. Gak jauh beda sama Indonesia, masih banyak sampah gitu loh. Miris. Semoga aja kaum-kaum pembuang sampah segera sadar. Termasuk saya, kadang-kadang suka hilaf buang sampah sembarangan. Ini mana guanya ya? Nggak dapet gambarnya. Dapat nih tuh guanya. Ini dari Engin Uzum. Mau ke sana. Ada tangganya juga yang nganterin kita buat pergi ke Gua Sur. Nah, jadi kisahnya itu pas masanya Rasulullah udah dakwah secara terang-terangan, kan dia dimusuhin hingga akhirnya memutuskan agar kaum muslim itu pindah ke Madinah
Waktu itu kaum Quraisy tuh udah bener-bener kayak marah banget sama Rasulullah karena dianggap menghancurkan kepercayaan pagan mereka, hingga akhirnya mereka berniat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah tahu dari mata-matanya tentang rencana itu, hingga akhirnya Ali yang menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya, sedangkan beliau dengan izin Allah pergi keluar dari rumahnya tanpa diketahui orang-orang yang udah bersiap bunuh dia itu, yang udah jaga-jaga. Dia akhirnya bersama Abu Bakar pergi menuju Madinah karena kaum Quraisy sadar kalau misalnya Rasulullah udah nggak ada di Mekah. Akhirnya mereka mencari Rasulullah dan memberikan hadiah untuk siapapun yang dapat menangkap atau membunuh Rasulullah. Dia dikejar-kejar dong, kasihan. Enggak, pada suatu titik Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua Tur ini. Nah, Abu Bakar sahabatnya masuk duluan untuk memeriksa gua apakah aman atau tidak, atau ada binatang atau apa gimana. Karena di dalam gua itu banyak lubang, disumpahlah lubang-lubang itu pakai kainnya Abu Bakar. Sisa 2 lubang, 2 ditutup pakai kakinya Abu Bakar, dan Rasulullah baru dipersilahkan masuk. Atas izin Allah, mulut goanya itu ditutupi sarang laba-laba gitu loh. Nah, sehingga pas ada pasukan Quraisy yang datang dan hendak memeriksa gua itu, mereka nggak jadi karena mereka mikir, mana mungkin sarang laba-laba itu kan mudah rapuh. Kalau misalnya sarang laba-labanya itu masih bagus, kayaknya nggak mungkin ada orang yang ngumpet di dalam. Padahal mereka salah, Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam. Mereka akhirnya nyari lagi Rasulullah. Sedangkan di dalam, Rasulullah diminta tidur di pangkuan Abu Bakar. Ya, terus saat Rasulullah tertidur, ada ular yang menggigit kakinya Abu Bakar. Kayaknya begitu rindunya ular itu sama Rasulullah, sampai ia pengen bertemu, tapi terhalang oleh kakinya Abu Bakar. Hingga akhirnya ular itu menggigit kakinya Abu Bakar. Abu Bakar nahan sakit, sampai akhirnya tuh nggak sengaja air matanya tuh netes dan membangunkan Rasulullah. Pas Rasulullah bangun ditanya kenapa, Abu Bakar bilang kalau kakinya tuh digigit sesuatu. Terus pas dilihat, digigit ular. Terus atas izin Allah, Rasulullah menyembuhkan kakinya Abu Bakar. Hingga 3 hari kemudian mereka itu keluar dari Gua Tur melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah. Nah, jadi tempat ketiga yang akan kita kunjungi adalah Tank. Ya, kita bakal pergi ke Padang Arafah. Kalian tahu nggak? Padang Arafah itu merupakan tempat yang harus dikunjungi saat ibadah haji. Tepatnya dalam prosesi wukuf. Langsung aja kita search keywordnya. Padang Arafah ini jaraknya kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Jadi tempat ini tuh penuh kayak kenangan yang cukup mengharukan. Ini ada Jabal Rahmah, Jabal Ar-Rahmah. Ini dari Semra Raful. Wow, puncaknya. Aku mau nyari yang lebih puncak deh. Rame banget dong. Ya iyalah, syarat wajib haji. Ini dari Irfan Muhammad. Oh, ada yang jualan. Lapar kayaknya guys. Mereka pada megangin temboknya loh. Tuh, kayak pada megang kue. Kayak gitu. Di sini itu merupakan tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, istrinya, sejak dipisahkan oleh Allah bertahun-tahun lamanya. Jadi mereka bertemu lagi di situ. Mereka bertemu di Padang Arafah. Di tempat ini juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya pas haji wada atau haji perpisahan. Haru banget, kayak sedih. Kayak apa ya, pusatnya kejadian-kejadian mengharukan tuh ada di Padang Arafah ini, di Jabal Rahmah ini. Dan di Padang Arafah ini
tempat di mana Nabi Ibrahim memikirkan mimpinya terkait perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dapat mimpi pada tanggal 8 Zulhijjah buat menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Terus dia memikirkan mimpi tersebut. Dan pada 9 Zulhijjah dia dimimpiin lagi oleh perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Hingga akhirnya dia ke Padang Arafah dan memutuskan untuk menyembelih anaknya. Sedih. Nah, jadi 3 tempat dulu aja buat kita jalan-jalan di Makkah. Untuk tempat yang sangat istimewa, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tonton, karena kalau dibahas di sini terlalu panjang kayaknya durasinya. Jadi di video selanjutnya aku bakal bahas tentang yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Oke? Jangan lupa nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, share. Semoga kalian dapat sedikit atau banyak hal-hal yang penting dari video ini. Aku berdoa semoga kita semua selalu sehat. Dan jangan lupa bahagia. Dadah.